Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-13, dimana untuk pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah, yaitu tentang intangible asset atau aset tidak berwujud. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai aset yang berwujud berkaitan dengan aset tetap, maka untuk minggu ini kita akan membahas tentang aset yang tidak berwujudnya. Masih seputar aset, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, di mana ada 5 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama tentang definisi, yang kedua tentang pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud, yang ketiga penurunan nilai, yang keempat penghentian dan pengelepasan, dan yang kelima penyajian serta pengungkapan dari aset tidak berwujud. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi. Nah, jika dilihat dari definisinya, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, yang tidak memiliki substansi fisik. Jadi yang dimaksud di definisi ini, kita bisa mengidentifikasi aset tersebut namun wujudnya tidak ada. Kita bisa mengukur aset tersebut namun wujudnya tidak ada. Nah, ketika kita mengeluarkan uang untuk memperoleh sesuatu di mana manfaatnya akan kita rasakan nanti namun wujudnya tidak ada, maka itu masuk ke dalam klasifikasi aset tidak berwujud. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti paten, hak cipta, merek dagang, peranti lunak komputer, waralaba, dan goodwill serta yang lainnya. Sama halnya kalau untuk di kehidupan sehari-hari, untuk merek dagang, contohnya Rinso. Rinso itu kan bagi masyarakat yang sering belanja, itu kan kalau kita membeli ke warung, biasanya Bu atau Pak beli Rinso, tapi oleh si bapaknya itu yang dibeli, yang mereka membelinya itu bukan produk Rinso, bisa Daya, bisa Soklin, dan seterusnya. Atau kita menggunakan mikroskop Office, ada Word, ada ada PowerPoint, ada PDF, itu kan semuanya manfaatnya bisa kita rasakan, namun si wujudnya tidak ada gitu, tidak berbentuk, cuman gambar saja. Sama juga tadi dengan Rinso, itu kan cuman kata-kata saja, tapi nilainya itu sangat besar. Nah, nilai yang seperti itu ketika bisa diidentifikasi, bisa diukur, namun tidak ada wujudnya, maka itu disebut dengan aset tak berwujud. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua terkait pengakuan dan pengukuran. Kapan sih kita mengakui bahwa transaksi tersebut sebagai aset tak berwujud? Lalu bagaimana cara kita untuk mengukur si transaksi tersebut? Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, maka kita bisa membahas dan bisa menganalisis transaksi. Jika transaksi tersebut termasuk ke dalam kriteria berikut, maka dikatakan bahwa transaksi tersebut yang dilaksanakan oleh perusahaan itu masuk ke kriteria untuk klasifikasi aset tidak berwujud. Kriterianya apa saja? Di sini yang pertama ada dapat diidentifikasi secara terpisah dari aspek entitas lain. Sama seperti yang tadi dijelaskan bahwa ketika ada transaksi, contohnya PT, atau contohnya saya mempunyai komputer, lalu saya mempunyai aset seperti mobil, bangunan, terus merek dagang, hak cipta buku. Nah, hak cipta buku itu kan tidak melekat di dalam mobil, atau merek dagang tidak melekat di dalam mesin untuk memproduksi produk tersebut. Namun mereka terpisah, hak cipta khusus hak cipta saja nilainya. Itu tentang bagaimana kita mengakui hasil dari karya seseorang. Lalu merek dagang itu nilai yang terkandung di dalam suatu merek supaya tidak ada yang mengikuti produk kita. Nah, itu kan
dua contoh yang tadi sifatnya terpisah dari aset lain, dari entitas yang lain, sehingga kalaupun kita nanti akan menjual atau menghilangkan pengakuannya atau menyewakan, itu semuanya bisa diukur sehingga bisa terpisah, terpisah si penilaiannya. Maka itu masuk ke kriteria yang pertama. Yang kedua, penggunaannya dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Contohnya tadi saya sudah membuat buku akuntansi keuangan. Nah, itu kan pure dari hasil karya saya. Lalu saya daftarkan ke badan HAKI. Lalu saya mendapatkan hak cipta atas buku tersebut. Maka saya berhak memperoleh semua kendali atas penggunaan si buku tersebut. Kalau sepertinya ada yang mau menduplikat buku saya karena saya sudah terdaftar hak ciptanya di lembaga HAKI, maka si yang menduplikat tersebut bisa dikenakan pidana. Nah, itu kan kendalinya ada di si entitas yang mendaftarkan. Itu kan pendaftaran hak cipta itu kan terjadinya transaksinya itu masa lampau. Terus yang ketiga, ada manfaat di ekonomi masa yang akan datang. Nah, manfaatnya apa? Karena saya sudah mendaftarkan hak cipta buku saya, maka saya boleh dong memperjualbelikan hasil karya saya kepada orang lain. Nah, hasil jual belinya itu kapan akan dirasakan? Nanti ketika si buku saya sudah terverifikasi di lembaga HAKI bahwa saya telah menerbitkan satu buku. Nah, manfaatnya bisa dirasakan setahun, 2 tahun, atau bahkan tak terbatas untuk manfaatnya. Yang keempat, ada biaya perolehan dan dapat diukur secara Anda. Sama seperti yang tadi, bahwa untuk mengakui bahwa hak ciptanya berapa, maka kita harus bisa mengukur berapa rupiah, berapa rupiahkah yang harus kita akui untuk memperoleh hak tersebut.